Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kakak. Nah, hari ini kakak mau menjelaskan lanjutan dari video yang kakak kemarin upload. Video tentang latihan soal materi Pitagoras dan juga lingkaran untuk matematika kelas 8. Ya, oke, kita langsung mulai aja. Nah, di sini yang pertama, soal yang pertama itu, sebentar. Nah, ini yang pertama diketahui jarak pusat dua buah lingkaran adalah 13 cm. Panjang salah satu jari-jarinya adalah 2 cm. Dan panjang garis singgung persekutuan luarnya 12. Panjang jari-jari lingkaran lainnya adalah, nah ini kita tulis dulu ya. Di sini yang diketahui itu kan eh apa namanya, jarak pusat dua buah lingkaran. Nah, pusat dua buah lingkaran itu kan kita lambangin pakai S ya. Dia di sini 13 cm. Lalu ada juga panjang salah satu jari-jarinya. Nah, ini kita kan jari-jari lingkaran itu ada jari-jari lingkaran yang besar, ada jari-jari lingkaran yang kecil. Nah, ini kita umpamakan sebagai jari-jari lingkaran yang kecil ya, karena cuma 2 cm. Jadi ini R kecil, 2 cm. Nah, dan panjang garis singgung persekutuan luarnya, nah ini garis singgung persekutuan luar itu lambangnya L. Garis singgung persekutuan luarnya adalah 12 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang jari-jari lingkaran yang satunya lagi ya. Nah, ini kita mesti tahu dulu kalau rumus garis singgung persekutuan luar adalah L sama dengan akar S kuadrat dikurang R min R yang dikuadratkan. Nah, kalau kalau garis singgung persekutuan luar dia pakai minus, tapi kalau garis singgung persekutuan dalam dia di sininya pakai plus. Tapi yang di bagian sini untuk kedua rumus tetap pakai minus ya. Nah, oke, lanjut. Ini kita bisa atau ini bisa juga ditulis dengan L kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R min R kuadrat ya. Nah, ini kita bisa masukin nih angkanya. Nah, L di sini kan ada nih 12 ya, tinggal ganti 12 kuadrat sama dengan S-nya kita punya 13 kuadrat dikurang R-nya di sini belum ada, tapi R kecilnya di sini kita punya 2 cm, berarti ini tetap R dikurang 2 yang dikuadratkan. Oke, lanjut ya ke sini. 12 kuadrat itu hasilnya adalah 144 sama dengan 13 kuadrat itu hasilnya 169 dikurang R min 2 kuadrat. Nah, ini karena R yang mau kita cari, nah ini yang mau kita cari kita pindahkan aja ke sebelah kiri ya. Nah, ini kan kita misalin dia dengan A ya. Nah, kalau kita misalkan dengan A, ini kan min A. Kalau kita pindahin ke sebelah kiri, dia jadi plus A kan, jadi positif A. Jadi A jadi kita langsung aja di sini kalau dipindahkan dia jadi R min 2 yang dikuadratkan sama dengan 169 dikurang 144 ya. Nah, kenapa yang di dalam sini nggak berubah tandanya karena dia jadi satu kesatuan ya. Jadi yang berubah cuma sih tanda yang minus ini doang yang luar doang, tapi yang dalamnya di sini nggak berubah tetap. Nah, terus bentar. Nah, hasilnya oh ini udah berubah lagi sebentar. Nah, ini hasilnya sama dengan R min 2 kuadrat. Kita hitung dulu 169 dikurang 144 itu adalah 25. Nah, ini kan ada kuadrat nih. Kuadratnya mesti kita hilangin dulu ya. Jadi, kalau kuadrat di sini hilang, berubah jadi akar. Jadi, akar 25. Nah, ini kuadratnya hilang, sisanya tinggal R min 2. Akar 25 itu adalah 5. Nah, jadi hasil R-nya adalah 5, 2-nya pindah jadi tambah 2, 5 tambah 2 hasilnya adalah 7. Jadi, jari-jari lingkaran yang satunya lagi itu adalah 7 cm. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Nah, ini diketahui suatu juring lingkaran dengan ukuran sudut pusat 90 derajat. Jika luas juring tersebut adalah 78,5 cm persegi,
Maka jari-jari lingkaran tersebut adalah, oke, kalian mesti tahu dulu apa itu juring, dan di sini ada soal yang pakai busur ya. Kalau juring itu adalah sebagian kecil dari luas lingkaran. Jadi juring itu bentuknya kayak pizza. Jadi misalnya gini nih lingkaran. Nah, juring itu yang sebagian, misalkan cuma segini. Nah, atau bisa juga berapa, tergantung derajatnya. Nah, tapi kalau busur, busur itu dia sebagian kecil dari keliling lingkaran. Jadi kalau juring itu kan segini nih, luasnya kayak kayak potongan pizza kan. Nah, kalau busur itu cuma yang di ujungnya doang nih. Jadi busur itu adalah sebagian kecil dari eh keliling lingkaran. Nah, oke, karena ini dia soalnya adalah tentang juring, jadi kita pakai rumus luas ya. Jadi kita mesti tahu dulu di sini adik-adik kalau juring itu adalah tadi kakak bilang ya, juring itu adalah sebagian kecil dari luas, berarti luas dikali dengan N. Nah, N-nya ini nanti kakak jelasin ya cara masukinnya gimana. Oke, nah di sini kan diketahui katanya juringnya itu luas juringnya 78,5. Jadi kita tinggal masukin aja nih 78,5 sama dengan, nah luas di sini kan kebetulan di soal nggak diketahui ya luas lingkarannya itu berapa. Nah kita tahu tapi kalau untuk luas itu rumusnya pi r kuadrat ya kan, luas lingkaran ya kan. Nah ini tinggal diubah aja luasnya jadi pi r kuadrat dikali, ini kakak pakai titik aja. Sorry. Ini kakak pakai titik aja. N itu adalah eh ini kan katanya dia derajat busurnya 90 derajat ya, berarti tulis aja nih 90 per total keseluruhan lingkaran. Kalau dalam satu lingkaran itu derajatnya sih 360 ya, jadi tinggal masukin 360. Kalau dia di sini kan kebetulan diketahui 90 derajat, pakainya 90. Tapi nanti kalau misalkan di soal diganti lagi derajatnya misalkan 60, jadi tulisnya 60 per 360. Nah, itu adalah nilai N-nya. Jadi pengalinya gitu, biar kita tahu ini berapa bagian gitu. Oke, ini kita coret ya. 0 sama 0-nya bisa dicoret kan? Oke, ini sama-sama dibagi dengan 9. 9 dibagi 9, 1. 36 dibagi 9 itu adalah 4. Oke, kita lanjutkan. Ini 78,5 sama dengan pi-nya. Kebetulan di soal dikasih tahu kita pakai 3,14 R kuadrat dikali dengan ini 1/4. Nah, karena yang dicari itu R kuadrat, jadi ini 3,14 sama 1/4-nya pindah ke sebelah kiri. Jadi 78,5 dibagi dengan dibagi dengan 3,14. Nah, ini kan 1/4. Kalau 1/4 pindah jadi 4/1 ya kan? 4 ya kan per 1 ya kan, tapi 1 tuh nggak usah ditulis nggak apa-apa karena mau dibagi 1 dan dikali 1 kan hasilnya tetap sama ya, jadi satunya nggak usah ditulis. Nah ini R kuadrat. Nah ini boleh kita ubah jadi R di sebelah kiri biar gampang aja kita ngitungnya. 78,5 dikali 4 per 3,14. Nah kebetulan 78,5 bisa dibagi sama 3,14. Hasilnya itu adalah 25. Jadi R kuadrat itu sama dengan 25 dikali 4 adalah 100. Maka R itu sama dengan, kan kita mau nyari R ya, berarti ini kuadrat harus dihilangkan. Ingat, kalau ngilangin kuadrat jadi akar. Akar 100. Akar 100 itu adalah 10. Maka hasilnya jari-jarinya adalah 10 cm. 10 cm. Oke, lanjut. Diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 22 cm. Jika sudut pusat yang menghadap busur tersebut berukuran 120 derajat, maka panjang jari-jari juring lingkaran tersebut adalah jari-jari juring lingkaran sama jari-jari lingkaran itu sama aja ya. Jadi nggak usah terkecoh dengan soalnya. Oke, lanjut. Di sini tadi kan kakak udah ngasih tahu kalau juring itu adalah sebagian dari luas lingkaran, ya kan? Kalau misalkan di sini busur, busur itu adalah sebagian dari keliling lingkaran. Berarti keliling lingkaran dikalikan dengan N. Tadi ngitung N-nya sama kayak gini caranya. Oke, sekarang kita masukin aja.
busurnya di sini diketahui 22 cm. 22 cm. Rumus keliling lingkaran itu kan adalah 2πr ya, 2πr. Dikali dengan N sama kayak tadi ya, derajatnya 120 derajat per 360. Selalu per 360 ya. Oke, ini bisa dicoret. Terus atas bawah sama-sama dibagi 12. 12 dibagi 12 1. 36 dibagi 12 itu 3. Jadi 22 sama dengan 2πr dikali dengan 1/3. Nah, ini karena mau nyari R-nya, sama kayak tadi mau nyari R, berarti ini 2pi dan 1/3 kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi dibagi ya. Jadi ini R-nya di sebelah kanan, jadi 22 dibagi dengan 2pi, ya kan? Nah, ini sama kayak tadi 1/3. Kalau dipindahin ke sebelah kiri jadi dibalik ya, jadi 3/1. 3/1, tapi satunya nggak usah ditulis. Oke, jadi ini kakak pindahin lagi R ke sebelah kiri, 22 dikali 3/2 dikali pi-nya itu di soal udah dikasih tahu 22/7. 22/7. Nah, ini kalau kalau misalnya di sini ada per, terus per lagi, ini bisa kita ubah jadi gini. R sama dengan 22 dikali 3. Nah, ini dikali 7/22 ya. 7/22. Jadi dia dibalik. Nah, ini jangan lupa tulis lagi 2-nya ya. 2 yang ini nih. Oke, sekarang kita bisa coret-coret. Ini 22 sama 22 dicoret habis ya, jadi 1. Nah, tinggal 3 dikali 7. 3 dikali 7, 21/2. 21 dibagi 2 itu hasilnya adalah 10,5. Jadi hasil jari-jarinya adalah 10,5 cm. 10,5. Oke, lanjut. Di sini diketahui panjang busur suatu lingkaran adalah 16,5. Jika panjang diameter tersebut adalah 42, maka ukuran sudut pusatnya adalah, nah ini sama kayak tadi caranya, tapi ini yang dicari, yang diminta itu adalah sudutnya. Besar sudutnya berapa? Sama kayak tadi rumusnya, kalau busur itu kan pasangannya keliling ya, berarti keliling dikali dengan N. Nah, dikasih tahu busurnya itu adalah 16,5. Keliling lingkaran itu rumusnya 2πr atau bisa juga pi kali d ya. Karena di sini diketahuinya diameter, berarti kita pakai pi kali d. Kali itu boleh pakai tanda silang, boleh juga pakai titik ya teman-teman, terserah kalian mau pakai yang mana. Nah, terus ini n-nya kayak tadi kan ya, N itu adalah sudut ya kan, sudut busurnya, sudut busur, terus selalu dibagi dengan 360 ya kan. 360 ini adalah total dari sudut lingkaran ya. Oke, lanjut. Nah, ini 16,5. Di sini kita punya pi-nya itu adalah 22/7. Pakai 22/7 dikali D-nya itu adalah 42 dikali dengan sudut busurnya ini kakak misalin pakai X aja ya. X per 360. Oke, ini sekarang kita ubah. Kita tinggal ganti aja. Ini karena yang dicari X berarti 22/7, 42, dan 360 pindah semua ke sebelah kiri. Jadi ini X, oke. Ini 16,5, ya kan? Ini per deh, langsung aja. Ini 22/7 kalau pindah jadi dibalik. 7-nya di atas. 7 di atas, nih titik ya. 7 di atas, 22 di bawah. Oke? Sekarang 42. Yang tadinya di atas, pindah ke bawah jadi 42. Ini 360 di bawah, pindah dia jadi ke atas. 360. Gitu. Nah, sekarang kita bisa coret-coret. Ini kakak ini aja ya, apa namanya, kakak ubah aja, jadi X-nya di sebelah kiri, 16,5 dikali 7 dikali 360 per 22 dikali 42. Nah, ini adakah yang bisa dicoret-coret? Ini 360 bisa dibagi dengan 22, hasilnya sama-sama dibagi 2 ya, jadi ini 11, ini dibagi 2 jadi berapa tuh?
360 dibagi 2, 180 ya. Heeh. Nah, terus ada lagi nggak yang bisa dicoret? Nah, ini kita bagi 2 lagi. 180 dibagi 42. Ini hasilnya berapa ya? Sama-sama dibagi 2 lagi ya? Boleh dibagi 2. Jadi 90 ini dibagi 2 jadi 21. Nah, ada lagi kah yang bisa dicoret? Ini 16,5, sisanya dikali 7, dikali 90 per 11 dikali 21. Nah, ini hasilnya berapa? Kalian hitung sendiri adik-adik. Nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Oke? Nah, oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Nah, ini panjang busur lingkaran dengan jari-jari 21 cm dan sudut pusat 30 derajat adalah, nah ini sama kayak tadi nih. Panjang aku jadi ke atas. Bentar. Nah, ini busur itu kan sama kayak tadi ya, keliling yang dikalikan dengan N. Nah, busurnya ini kebetulan dicari. Berarti busur adalah keliling itu rumusnya 2 kali Pi dikali R dikali N-nya itu sama kayak tadi. Sudut busurnya 30 derajat per 360. Coret-coret. Sama-sama bisa dibagi 3. Jadi ini 1, ini 12. Oke, lanjut. Berarti busurnya itu 2, Pi-nya kita pakai 22/7. R-nya 21 dikalikan 1 per 12. Ini bisa dicoret ya. 21 dibagi 7 ini hasilnya 3. Terus ini 2 sama 12 juga bisa dicoret. Sama-sama dibagi 2 ini jadi sisa 1. Terus 12 dibagi 2 adalah 6. Nah, ini bisa dicoret lagi nih. Tulis dulu deh. 22, sisanya kan tinggal 22 dikali 3 per 6. Ini bisa dibagi lagi sama 3. 3 dibagi 3, 1 ya. Terus 6 dibagi 3, 2. 22 dibagi 2 hasilnya adalah 11. Berarti panjang busurnya adalah 11 cm. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sebuah segitiga sama kaki mempunyai panjang alas 12 dan luas 48. Keliling segitiga tersebut adalah, jadi ini segitiga sama kaki nih. Segitiga sama kaki itu apa? Segitiga yang 2 buah sisinya ini sama panjang. Jadi kalau ini 5 cm, ini juga 5 cm kayak gitu. Nah, cuma ini sisinya belum diketahui. Yang diketahui itu adalah alasnya. Berarti alasnya yang bagian bawah nih. Alasnya 12 cm. Nah, terus luasnya 48. Keliling segitiga tersebut adalah, nah kalau keliling itu kan kita mesti tahu panjang sisi ini, dan panjang sisi ini. Ya kan? Nah, sebelum kita mengetahui panjang sisi yang ini dan ini, kita mesti tahu iniannya dulu nih, tinggi segitiganya dulu nih, supaya nanti kalau udah dapet tinggi segitiga, kita bisa hitung pakai rumus Pitagoras, ya kan? Kayak gitu tuh. Bentuknya nih segitiga siku-siku, kayak gitu. Nah, ini kan diketahui nih luasnya ya. Luas segitiga. Luas itu rumusnya segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Atau alas kali tinggi bagi 2 itu sama aja ya. Nah, ini luasnya diketahui 48. Setengah dikali alasnya tadi ada 12. Nah, tingginya ini kan kita belum tahu ya. 12 dibagi 2 itu 6. Berarti 48 sama dengan 6 dikali tinggi. Berarti T-nya itu adalah 48 dibagi dengan 6. 48 dibagi dengan 6. Hasil T-nya itu adalah 48 dibagi 6 itu hasilnya 8. Ya kan, nah ini kita udah dapat nih. T-nya 8. Kalau misalkan kakak gambarin lagi bentuk segitiganya kan kayak gini nih, sebagian nih. Kakak ambil sebagian yang sisa segini. Nah, ini tingginya kita udah dapat nih. Tinggi yang ini, tingginya kita dapat 8. Nah, alas yang ini itu berapa sih, Kak? Nah, alas yang ini kan tadi kalau keseluruhan itu 12 cm. Nah, kalau cuma segini setengahnya nih. Jadi
12 dibagi 2 berarti ini 6. Nah, ini sisi yang ini berapa nih? Kalau kalian hafal Pitagoras, kalian nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Nah, kalau pasangan Pitagoras 6, 8 itu adalah 10 cm. Tapi kalau misalkan kalian pengen hitung sendiri pakai rumus Pitagoras, itu sisinya berapa? Boleh, kalian hitung sendiri, nanti hasilnya akan tetap sama kok 10. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian hafal, jadi kalian nggak perlu ngitung-ngitung lagi. Nah, ini kita dapat 10. Tadi kan kakak bilang dia segitiga sama kaki ya. Kalau segitiga sama kaki artinya panjang sisi ini dengan panjang sisi ini sama. Kalau ini 10 cm berarti ini juga 10 cm. Berarti kelilingnya itu adalah, keliling segitiganya adalah 10 ya, 10 cm ditambah 10 cm ditambah 12 ditambah 10 ditambah 12 hasilnya adalah 32 cm. Jadi keliling segitiganya 32 cm kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, ini jika segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dengan sisi terpendeknya adalah 9 cm, berapa panjang kedua sisi-sisi lainnya? Nah, ini ada cara gampangnya. Jadi untuk segitiga yang sudutnya istimewa, jadi ada dua segitiga. Segitiga yang 30, 60, 90 dan segitiga yang 45, 45, 90. Nah, kalau misalkan segitiga nih, ini misalnya ini 30 derajat ya, ini 60 derajat, ini 90 derajat. 90 derajat itu kan selalu siku-siku ya. Nah, ini. Nah, jadi ada sisi yang namanya sisi A, ada yang namanya sisi B, dan ada yang namanya sisi C. Nah, A itu adalah sisi terpendek, B itu adalah sisi nomor 2 paling pendek. Jadi, ini paling pendek, ini nomor 2 paling pendek. Nah, C ini adalah yang paling panjangnya. Nah, perbandingannya untuk segitiga yang kayak gini, A banding B banding C adalah ini nilainya A, B itu nilainya adalah A akar 3, dan C itu nilainya adalah 2A. Nah, ini kayak gimana Kak maksudnya? Oke, nanti akan Kakak jelasin. Nah, ada lagi segitiga yang 45, 45, 90. 45 derajat, 45 derajat, dan ada yang 90 derajat. Nah, yang kayak gini, kan ada sisi, sama kayak tadi apa namanya ya, ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Nah, perbandingannya A banding B banding C, A itu nilainya A, B itu nilainya sama dengan A, C itu nilainya adalah A akar 2, kayak gitu. Nah, kalian kalau hafal ini, nanti kalian ketemu soal kayak gini gampang, kalian nggak perlu ngitung, udah langsung dapet hasilnya. Nah, ini karena kita pakai sudut yang 30, 60, 90, berarti kita pakai perbandingan yang ini. Oke, nah ini diketahui sisi terpendeknya adalah 9. Nah, tadi kan kakak bilang ya, sisi terpendek itu adalah si A, berarti A-nya itu 9 banding A akar 3. A itu kan tadi 9 ya, berarti 9 akar 3 banding 2A. A-nya tadi 9. 2 dikali 9 jadi 18. Nah, jadi panjang kedua sisi lainnya adalah 9 akar 3 dan juga 18. Udah gitu doang selesai. Oke, lanjut. Nah, soal yang terakhir, sebentar. Nah, soal yang terakhir ini, tentukan jenis segitiga berikut di bawah ini. Oke, sebentar. Oke, nah ini tentukan jenis segitiga berikut di bawah ini. Nah, jadi kalian mesti tahu dulu, jadi segitiga itu ada 3 macam. Ada yang namanya segitiga tumpul, ada segitiga lancip, dan juga ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga tumpul itu kayak gimana? Segitiga lancip itu yang kayak gimana? Segitiga siku-siku itu yang kayak gimana? Kalau segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya itu adalah sudut yang lancip. Sudut yang lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Contohnya misalkan ini 50 derajat, ini 70, ini 60. Nah, ini kurang dari 90 derajat semua kan, tapi tetap jumlah sudutnya itu adalah 180 derajat. Kayak gitu. Jadi
Ini permisalan doang ya, tapi sudutnya nggak selalu kayak gitu, jadi boleh berapa aja. Nah, oke, ini kakak gambar lagi. Ini kakak gambar lagi segitiganya, nah kayak gitu. Oke, nah segitiga lancip ini, segitiga lancip ini adalah yang apabila A kuadrat kalau dijumlahkan dengan B kuadrat hasilnya akan lebih besar dari C kuadrat. Tadi kakak udah bilang ya, A itu adalah sisi dari segitiga yang paling pendek, B itu yang nomor 2 paling pendek, C itu yang paling panjang. Kayak gitu. Nah, oke kita lanjut lagi. Ada yang namanya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu belibet. Segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang salah satu sudutnya ada yang siku-siku 90 derajat. Nah, segitiga ini, segitiga siku-siku itu kalau apabila A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya sama dengan C kuadrat. Jadi inilah rumus Pitagoras ya. Nah, terus ada lagi yang ketiga namanya sudut segitiga, bukan sudut ya, sorry. Segitiga tumpul. Nah, jadi ada satu sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat. Bisa dia itu 100 derajat, 110 derajat, 115 dan seterusnya ya. Tapi kurang dari 180 derajat gitu. Nah, ini salah satu sudutnya ada yang di atas 90 derajat. Nah, ini namanya adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul. Nah, segitiga tumpul itu apabila A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya kurang dari C kuadrat. Kayak gitu. Nah, sekarang di soal ini kita lihat. Ini ada 3, 4, 5. Kita tentukan dulu A, B, dan C-nya yang mana. Nah, A-nya itu kan yang paling kecil ya, yang paling pendek sisinya. Ada 3, 4, sama 5. Paling kecil mana? 3, berarti A-nya 3. Terus B-nya itu ada 4 sama 5. Yang mana yang lebih kecil? 4 kan? Berarti B-nya itu 4. Nah, C-nya itu adalah sisanya si 5 yang paling panjang. Oke, kita udah dapat A, B, dan C-nya. Sekarang kita hitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita hitung A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat itu adalah, ini berapa kok A sih? Oh, 3 nih, salah nulis kakak. Sorry ya. Berarti A-nya itu 3 kuadrat ditambah B kuadrat itu 4. 4 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Ditambah 4 kuadrat 16. Berarti 9 tambah 16, 25. Nah, ini adalah hasil dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang kita hitung C kuadrat. C kuadrat itu kan C-nya 5 ya. 5 kuadrat. Hasilnya 25. Nah, ini hasil dari A plus B kuadrat ditambah dengan C kuadrat. Apakah dia sama? 25 dengan 25, apakah dia lebih besar atau dia lebih kecil? Nah, kan dia sama dengan ya. Kalau dia sama dengan, kita lihat yang sama dengan, berarti ini adalah jenis segitiga siku-siku. Kayak gitu. Nah, nanti untuk yang nomor 2 dan nomor 3, kalian bisa hitung sendiri dan tulis jawabannya di kolom komentar. Yang nomor 2 dan nomor 3 itu adalah jenis segitiga siku-siku. Apakah dia jenis segitiga lancip atau dia segitiga yang tumpul. Nah, nanti kalau udah dapat jawabannya, kalian tulis di kolom komentar, kasih tahu kakak, supaya nanti juga kakak kasih tahu ya hasil yang benarnya apa gitu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga cukup jelas penjelasan dari kakak. Untuk kritik dan sarannya bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi adik-adik di pertemuan selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.